Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Mengapa Tuhan Memberikan Badai. Terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-22 sampai 25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, disinilah Tuhan akan menguji iman anak-anaknya. Mengapa Tuhan itu memberikan badai? Saat badai menghantam perahu mereka dan Yesus tertidur, semuanya ini diatur oleh providensi rahasia dari Allah. Demikian juga pada saat ini, hidupmu dihantam oleh badai dan gelombang kehidupan. Engkau berteriak, namun tidak ada jawaban dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan diam, Tuhan tidur. Itu tidak kebetulan, semua itu pasti ada tujuannya. Di Danau Galilea, murid-muridnya itu sudah berpengalaman. Dia mencari ikan karena dia sebagai seorang pelayan yang handal. Disinilah Tuhan akan membentuk di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan mau katakan bahwa sesungguhnya mereka orang yang lemah. Tujuan Tuhan mengapa memberikan badai? Tuhan mau agar murid-muridnya itu menyadari kelemahan mereka. Mereka lemah, tidak berdaya. Demikian juga kita. Kita sesungguhnya lemah, tak berdaya. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tujuan yang kedua, Tuhan mau menguji dan mau menguatkan iman murid-muridnya. Demikian juga kita sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan ingin menguji iman kita. Tuhan ingin menguatkan supaya kita itu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Murid-muridnya berkata, "Guru, Guru, kita binasa." Padahal para nelayan itu sudah biasa. Dia sudah hafal dengan medan di tempat Danau Galilea itu. Namun disitulah kelemahan mereka terlihat. Demikian juga di dalam kehidupan kita, ya. Kita kadang lemah, tak berdaya. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Tuhan mau menguji dan menguatkan iman murid-muridnya. Demikian juga Tuhan mau menunjukkan kuasanya, bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Bahkan di saat itu juga teladan Ayub di saat menghadapi berbagai macam
masalah, khususnya sakit penyakit. Disitulah Ayub tetap kuat di dalam Tuhan. Marilah kita menyerahkan hidup kita. Di saat kita menghadapi badai topan, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Yesus Tuhan dan Allah yang berkuasa. Seandainya perahu tidak dihantam oleh badai, mereka tidak berkesempatan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan berkarya. Sungguh luar biasa, dan tidak akan mengenal Yesus dengan lebih baik. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan yang kuat. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.